Selamat datang di Bahasin Buku, mari kita bersama-sama selesaikan bahasan buku Broken Strings kemarin. Ada saat-saat di mana suara kita dibungkam begitu rapat, hingga ia tidak punya pilihan selain keluar melalui tubuh. Bagi Aureli, suara itu menjelma menjadi pendarahan yang tidak kunjung berhenti selama 2 bulan. Tubuhnya seolah sedang menyalakan alarm, berteriak bahwa ada sesuatu yang sangat salah di rumah yang ia tempati bersama Bobby. Di bab ini, kita melihat Aureli yang semakin rapuh. Hidup di bawah atap yang sama dengan Bobby, berarti hidup di atas kulit telur, terus-menerus waspada. Bobby bisa meledak hanya karena tutup botol baby oil yang terbuka atau sidik jari di layar laptop. Ketegangan ini membuat fisik Aureli merosot. Ia pucat, kehilangan nafsu makan, dan terus berdarah. Yang paling menyayat hati adalah momen ketika Bobby mencurigai pendarahan itu sebagai trik untuk mencari perhatian. Bayangkan tingkat degradasi martabat yang harus dialami seorang gadis muda, hanya untuk membuktikan rasa sakitnya. Meski dokter menyatakan itu adalah reaksi stres emosional berat, Bobby justru melihatnya sebagai gangguan terhadap hasratnya. Hal ini memaksa Aureli melakukan ritual darah palsu menggunakan saus tomat dan kecap agar Bobby tidak menyentuhnya. Sebuah tindakan nekat yang menunjukkan betapa takutnya ia pada suaminya sendiri. Kisah ini adalah pengingat nyata tentang psychosomatic illness. Bagaimana luka batin bisa merusak fisik. Di dunia sekarang, banyak orang mengabaikan kesehatan mental sampai tubuh mereka benar-benar tumbang. Selain itu, ritual darah palsu Aureli mencerminkan realita pahit bagi banyak korban kekerasan domestik yang harus bernegosiasi dengan rasa sakit fisik demi menghindari trauma seksual. Ini bukan sekedar drama remaja, ini adalah mekanisme pertahanan hidup yang paling dasar. Namun kebohongan itu akhirnya runtuh. Bobby menemukan rahasia di balik pembalut itu. Bukannya rasa iba, Aureli justru mendapat ludah di wajahnya. Dan tangisan histeris dari pria yang justru memosisikan dirinya sebagai korban. Ritual biasanya identik dengan sesuatu yang suci, tapi di kamar itu, ritual menjadi sebuah siklus kegelapan. Ludah, tangis, paksaan, lalu permintaan maaf. Begitu berulang-ulang hingga Aureli mulai percaya bahwa dialah yang salah, bahwa dialah penyebab hancurnya jiwa Bobby. Bab ini membedah bagaimana Bobby menggunakan Alkitab dan posisi sebagai suami untuk melegitimasi kekerasan. Ia berdiri di atas tempat tidur, menginjak wajah Aureli, dan memukul kepalanya dengan Alkitab sambil berbisik. "Kalau aku memukulmu dengan Alkitab, maka rasa sakitmu itu urusan Tuhan." Ini adalah bentuk spiritual abuse yang paling ekstrim, menggunakan Tuhan untuk membungkam korban. Bobby juga menghancurkan mimpi Aureli untuk menjadi Miss dengan memaksanya membuat tato. Ia tahu aturan kompetisi melarang tato, dan ia sengaja melakukannya untuk memastikan Aureli tetap kecil, tetap di bawah kendalinya. Puncaknya, Bobby meludahi Aureli berkali-kali setelah merasa terancam oleh komentar netizen. Namun setiap kali Aureli mencoba lari, Bobby menggunakan senjata pamungkasnya, ancaman bunuh diri, dan manipulasi agama. Menyebut bahwa meninggalkan suami adalah dosa yang akan dikutuk seumur hidup. Ini adalah contoh klasik dari trauma bonding. Pelaku menyakiti, lalu menangis memohon maaf, membuat korban merasa kasihan dan bertanggung jawab atas kebahagiaan pelaku. Di zaman media sosial sekarang, kita sering melihat pasangan yang tampak sempurna di depan kamera, padahal di baliknya ada kendali yang mencekik. Aureli mengingatkan kita bahwa janji sampai mati sering disalahgunakan untuk menjebak seseorang dalam neraka pribadi yang dianggap suci oleh masyarakat. Aureli kembali ke kamar, kembali ke keheningan. Ia mulai berdoa, bertanya apakah ini memang hukuman Tuhan untuknya. Tapi sebuah surat dari gereja akan segera datang, membawa fakta yang akan meruntuhkan seluruh dasar penjara yang dibangun Bobby. Fake it until you make it. Pura-puralah sampai kamu benar-benar merasakannya. Itulah yang dilakukan Aureli setelah surat dari gereja datang. Ia mencoba mencintai Bobby lagi, mencoba tersenyum di Instagram, mencoba menjadi pasangan impian demi menenangkan hati mamanya. Tapi kebohongan yang indah tetaplah kebohongan, dan Bali akan menjadi saksi betapa rapuhnya ilusi itu. Perjalanan ke Bali yang seharusnya romantis berubah menjadi penjara baru. Bobby meledak hanya karena seorang turis bertanya arah pada Aureli. Namun inti dari bab ini bukan hanya soal kecemburuan, melainkan tentang seekor monyet kecil bernama Angel. Aureli membeli Angel seharga Rp500.000, berharap memiliki sahabat kecil. Tapi Bobby justru memukuli monyet bayi itu dengan sapu lidi hingga berdarah. Bobby mengatakan kalimat yang mengerikan. Sekarang dia tahu siapa yang berkuasa.
sekarang dia sudah terikat padamu. Filosofi Bobby sangat jelas. Lukai, lalu rawat. Sakiti, lalu peluk. Ia menghancurkan Angel hanya agar monyet bayi itu mencari perlindungan di pelukan Aureli, sama seperti yang ia lakukan pada Aureli. Saat itulah, Aureli menyadari bahwa ia dan Angel adalah satu, sesama tawanan di sangkar yang sama, yang dipaksa mencintai tangan yang menyakiti mereka. Kisah Angel adalah metafora yang kuat untuk coercive control. Pelaku seringkali menggunakan kekerasan terhadap makhluk yang lebih lemah atau hewan peliharaan sebagai peringatan bagi pasangannya. Di sekitar kita, banyak orang bertahan dalam hubungan kasar karena mereka merasa dibutuhkan atau dirawat setelah disakiti. Relevansinya hari ini adalah kesadaran akan hak asasi makhluk hidup, bahwa cinta yang sejati tidak membutuhkan rasa takut untuk membuat seseorang tetap tinggal. Cinta bukan tentang siapa yang berkuasa. Malam itu, Aureli memeluk Angel yang gemetar di bawah dagunya. Dalam tubuh kecil itu, ia melihat seluruh lukanya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa ia bukan lagi sekedar gadis yang terluka. Ia adalah saksi dan waktunya untuk memecah sunyi kini semakin dekat. Mendengar kisah bab-bab ini seperti melihat seekor burung yang bukan hanya dikurung, tapi dipaksa percaya sayapnya memang tidak layak untuk terbang. Namun sekecil apapun sisa tenaga yang ada, burung itu masih terus menatap ke arah celah cahaya di luar sana. Bab 16. Di depan umum. Terkadang satu-satunya hal yang membuat kita merasa masih manusia adalah kehadiran makhluk lain yang tidak menghakimi kita. Bagi Aureli, makhluk itu adalah Angel, seekor monyet kecil yang menjadi sahabat sekaligus cermin dari jiwanya yang sunyi. Di saat dunianya penuh dengan aturan Bobby yang menyesakan, Angel adalah satu-satunya saksi bisu yang merasakan kesedihan yang sama. Bab ini menggambarkan bagaimana Bobby mulai melepaskan topeng manisnya sepenuhnya. Bobby menjadi sangat volatile, meledak hanya karena hal-hal sepele, seperti sidik jari di laptop atau debu di atas lemari yang sengaja ia cari-cari untuk membuktikan Aureli bohong. Penulis menekankan betapa hinanya perlakuan Bobby saat ia menggunakan debu itu untuk mencengkeram wajah Aureli dan meludahinya. Namun luka yang lebih dalam datang dari rumah itu sendiri. Ibu Bobby menunjukkan sebuah lemari berisi museum kenangan mantan tunangan Bobby, seolah ingin mengingatkan Aureli bahwa posisinya tidak akan pernah bisa menggantikan orang di masa lalu itu. Puncak dari bab ini adalah penghinaan di depan umum. Di sebuah toko elektronik, hanya karena ada sidik jari di layar laptop, Bobby meludahi Aureli di depan petugas toko. Rasa malu itu bukan sekedar tentang ludah, tapi tentang bagaimana keberadaan Aureli dihapus di depan mata orang asing. Apa yang dialami Aureli adalah bentuk public shaming dalam hubungan yang toksik. Di dunia sekarang, banyak pelaku kekerasan menggunakan penghinaan di depan orang lain untuk meruntuhkan rasa percaya diri korban. Tujuannya agar korban merasa begitu rendah sehingga berpikir tidak ada orang lain yang akan menginginkannya. Ini adalah pengingat bagi kita bahwa cinta tidak pernah merendahkan martabat di depan umum. Jika seseorang berani mempermalukanmu di hadapan orang asing, itu bukan karena ia tegas, tapi karena ia sedang berkuasa atas ketakutanmu. Setelah kejadian di toko itu, Bobby menawarkan janji manis lagi. Besok kamu boleh lihat mamamu. Sebuah barter yang kejam. Namun di balik janji itu, sebuah rahasia besar tentang pernikahan mereka mulai tercium aromanya. Bab 17. Apa itu kanonik? Pernahkah kalian bangun di pagi hari, melihat orang di sebelah kalian dan merasakan kebencian yang begitu dalam sampai rasanya sesak? Itulah yang dirasakan Aureli. Cintanya sudah lama mati, terkubur oleh setiap ludah dan ancaman yang ia terima. Bab ini adalah tentang pencarian kebenaran di tengah tumpukan kebohongan yang Bobby bangun atas nama Tuhan. Bobby akhirnya mengizinkan Aureli mengunjungi rumah mamanya, namun dengan syarat yang manipulatif. Jangan mengeluh, ceritanya harus indah. Bobby bahkan menyuruhnya bersumpah demi Tuhan untuk tidak menjelek-jelekannya. Namun insting seorang ibu tidak bisa dibohongi. Mamanya melihat kerapuhan Aureli dan mulai mempertanyakan keabsahan pernikahan tersebut. Mamanya bertanya tentang prosedur kanonik, sebuah proses wajib dalam gereja Katolik yang meliputi wawancara tentang kebebasan dan kesiapan mental sebelum menikah. Aureli menyadari bahwa semua itu tidak pernah terjadi. Tidak ada wawancara, tidak ada pengumuman di jemaat, hanya sebuah upacara dadakan yang dipaksakan.
Kalimat mamanya sangat menusuk. Ini bukan Las Vegas, Aureli. Kamu nggak bisa cuma bilang I do, terus itu jadi sah. Penulis menyoroti betapa seringnya institusi agama atau label suci disalahgunakan oleh manipulator untuk mengikat korbannya. Dalam banyak kasus saat ini, pelaku menggunakan ancaman dosa atau kutukan untuk membuat pasangan tidak berani pergi. Relevansi bab ini adalah pentingnya literasi hukum dan prosedur, bahkan dalam urusan agama. Ketika kita tahu bahwa sebuah ikatan tidak dijalankan sesuai aturan yang benar, itu adalah langkah pertama menuju kebebasan mental. Kebenaran tidak pernah takut pada pertanyaan. Keluar dari rumah mamanya hari itu, sebuah pertanyaan besar menggantung di kepala Aureli. Hanya karena sebuah pertanyaan, apakah selama ini aku sebenarnya tidak pernah jadi miliknya sama sekali? Namun sebelum jawaban itu datang, sebuah tamparan keras pun sudah menantinya di rumah. Bab 18. Kesalahanku. Keberanian seringkali datang di saat yang paling tidak tepat. Bagi Aureli, keberanian itu muncul saat ia melihat Bobby menertawakan berita kekerasan seorang aktor lain di televisi. Bobby menyebut pria itu banci karena memukul perempuan, seolah-olah dirinya sendiri adalah malaikat hanya karena ia hanya meludahi Aureli. Di bab ini, Aureli akhirnya melawan dengan kata-kata. Ia berkata bahwa diludahi lebih hina daripada dipukul. Bobby yang merasa otoritasnya tertantang, memberikan respon yang dingin. Ia menampar Aureli dengan begitu keras sampai dunia terasa gelap seketika. Yang mengerikan adalah cara Bobby membenarkan tindakannya. Ia tersenyum dan berkata, "Kamu sendiri yang minta kan? Mulai hari ini aku janji tidak akan pernah meludahi kamu lagi." Penulis menekankan bahwa tamparan itu bukanlah hilangnya kendali, melainkan sebuah keputusan sadar untuk mengganti metode kekerasan. Bobby kembali menggunakan kalimat andalannya, "Aku menjual bukti, bukan janji." Di saat yang sama, mamanya sedang dalam perjalanan menuju gereja untuk membongkar kebenaran tentang pernikahan mereka. Aureli mulai menyadari bahwa ketakutannya akan dosa mungkin hanyalah penjara imajiner yang Bobby bangun. Bab ini menunjukkan eskalasi kekerasan, dari verbal dan psikis menjadi fisik. Di masyarakat kita seringkali ada pembenaran atas kekerasan dengan dalih korban yang memancing. Padahal kekerasan tetaplah kekerasan, apapun alasannya. Bobby adalah contoh manipulator yang merasa suci karena tidak melakukan jenis kekerasan tertentu, padahal ia merusak jiwa korbannya dengan cara lain. Pesan penulis sangat kuat di sini. Jangan pernah percaya pada pelaku yang memposisikan dirinya sebagai penghukum atas kesalahanmu. Malam itu rasa sakit di pipi Aureli tidak sebanding dengan debaran di dadanya saat menanti kabar dari mamanya. Jika pernikahan itu palsu, maka rantai itu telah putus. Tapi Bobby belum selesai. Ia akan segera membawa Alkitab ke atas tempat tidur, mengubah kata-kata suci menjadi senjata fisik yang baru. Memahami 3 bab ini seperti melihat seseorang yang baru menyadari bahwa jeri penjaranya ternyata terbuat dari kertas yang dicat seperti besi. Ia mulai berani menyentuhnya, meski risikonya adalah tangan yang terluka oleh goresan kertas yang tajam. Pernahkah kalian merasa bahwa satu-satunya hal yang menahan kalian untuk tidak lari adalah rasa takut kepada Tuhan? Itulah penjara terakhir Aureli. Bobby bukan hanya menguasai fisiknya, tapi ia telah memelintir keyakinan Aureli, menjadikannya senjata untuk membungkam setiap teriakan minta tolong. Namun di bab ini, sebuah rahasia besar akan terbongkar, dan suci bukan lagi kata yang bisa digunakan Bobby untuk menipu. Semuanya mencapai titik nadir saat Bobby berdiri di atas kasur dan menginjak wajah Aureli dengan kaki kotornya. Bukan rasa sakitnya yang menghancurkan Aureli, melainkan penghinaan itu, bagaimana wajahnya diperlakukan seperti lantai. Lebih gila lagi, Bobby memukul kepalanya dengan Alkitab sambil berbisik bahwa rasa sakit itu adalah urusan Tuhan. Namun di tengah kegelapan itu, sebuah telepon dari mamanya membawa fajar. Mamanya menceritakan hasil investigasinya ke pihak keuskupan. Kebenarannya, pernikahan itu palsu. Prosedur wajib gereja sengaja dilewati. Mikrofon diturunkan volumenya agar jemaat tidak mendengar pengumuman pernikahan dan tidak ada wawancara kanonik. Bobby membangun penjara dari kebohongan spiritual. Namun pada akhirnya, gereja sendiri yang menyatakan bahwa Aureli tidak pernah terikat secara rohani. Ia bebas, ia bukan milik siapa-siapa di mata Tuhan. Kisah ini adalah pengingat penting tentang spiritual abuse atau pelecehan spiritual.
Seringkali dalam hubungan yang timpang, pelaku menggunakan ayat suci atau institusi agama untuk membenarkan kekerasan. Di zaman sekarang, banyak orang merasa terjebak karena takut berdosa jika meninggalkan pasangan yang kasar. Padahal kebenaran sejati tidak pernah menuntut penderitaan sebagai bukti kesetiaan. Aureli mengajarkan kita bahwa mengetahui hak-hak kita secara hukum maupun agama adalah langkah awal untuk memutus tali manipulasi. Malam itu, di dalam kamar kosong penuh debu, Aureli menangis dalam syukur yang tak terhingga. Ia bukan lagi seorang istri yang berdosa, melainkan seorang gadis yang baru saja mendapatkan kembali jiwanya. Namun, Bobby belum tahu bahwa rahasianya telah terbongkar, dan ia akan segera menunjukkan betapa berbahayanya seekor predator yang mulai merasa kehilangan kendali. Keberanian itu seperti api. Sekali menyala, ia sulit dipadamkan. Aureli mulai bersikap normal di depan Bobby, namun di dalam hatinya, tali-tali itu sudah terlepas satu persatu. Tapi saat manipulasi mental sudah tidak mempan, Bobby beralih ke ancaman fisik yang paling ekstrim, yaitu nyawa. Inilah bab di mana insting bertahan hidup Aureli diuji sampai ke titik paling kritis. Ketegangan memuncak hanya karena hal sepele. Aureli tersenyum melihat pria dengan tato kartun Donald Duck di pinggir jalan. Bobby meledak. Ia menghantamkan kepala Aureli ke jendela mobil berkali-kali. Tapi teror yang sesungguhnya terjadi di jalan tol menuju apartemen mamanya. Dalam keadaan gila, Bobby menarik setir ke kiri dan ke kanan secara liar sambil berjerit bahwa mereka lebih baik mati bersama daripada berpisah. Jangan mati, hanya itu yang ada di kepala Aureli. Demi menyelamatkan nyawanya, ia terpaksa melakukan apa saja, bersumpah palsu, menangis, dan meyakinkan Bobby bahwa ia tetap akan menjadi istri yang patuh. Di bab ini, kita melihat betapa tipisnya batas antara cinta dan obsesi maut di mata seorang manipulator. Luka biru di lengan Aureli menjadi saksi bisu bahwa Bobby bukan lagi sekedar mengancam, ia sudah mulai merusak. Kejadian ini di jalan tol menggambarkan fenomena coercive control yang mematikan. Banyak orang bertanya, mengapa korban tidak langsung kabur? Jawabannya seringkali karena ancaman keselamatan. Pelaku sering menggunakan taktik bunuh diri bersama atau ancaman pembunuhan untuk menahan korban. Relevansinya hari ini adalah pentingnya kita memahami bahwa bagi korban, kepatuhan kadang-kadang adalah strategi untuk bertahan hidup sampai ada kesempatan aman untuk lari, bukan karena mereka cinta, tapi karena mereka ingin tetap hidup. Aureli berhasil sampai di rumah Bobby malam itu dengan nyawa yang masih utuh, namun dengan janji baru dalam hatinya. Ia harus keluar sebelum Bobby benar-benar membunuhnya. Dan kesempatan itu datang melalui cahaya lampu studio dan sorotan kamera di lokasi syuting berikutnya. Cahaya seringkali masuk lewat retakan-retakan. Bagi Aureli, retakan itu adalah memar biru di lengannya yang kini tidak lagi ia tutupi dengan kardigan. Di lokasi syuting sinetron Magic, ia mulai bicara. Ia mulai berhenti menjadi boneka yang sunyi. Inilah bab di mana kebenaran mulai menemukan jalannya melalui mata orang-orang di sekitar yang akhirnya berani bertanya. Saat syuting, gaun bertali tipis yang ia kenakan mengungkap lebam-lebam di kulitnya. Orang-orang mulai berbisik, bertanya, dan memberi dukungan. Bobby yang merasa posisinya terancam mencoba mengintimidasi Aureli di lokasi, bahkan meludahi tanah di depan kakinya. Namun Aureli sudah punya senjata baru. Ia mengancam akan melaporkan segalanya kepada ibu Bobby. Hasilnya, Bobby ketakutan. Saat ibunya menelpon dan memarahinya di telepon, Bobby hanya bisa terdiam dan pergi meninggalkan lokasi. Momen ini adalah titik balik besar. Aureli menyadari bahwa Bobby bukanlah monster yang tak terkalahkan, melainkan seorang pengecut yang bersembunyi di balik gertakan. Di akhir bab, orang tua Aureli akhirnya datang menjemputnya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Aureli merasa ditopang dan tidak lagi memikul rahasia itu sendirian. Kisah ini sangat relevan tentang pentingnya support system atau sistem pendukung. Seringkali korban merasa pelaku punya kuasa penuh atas hidupnya. Tapi seperti yang dilakukan Aureli, mulai bicara kepada rekan kerja atau orang tua adalah kunci untuk meruntuhkan ilusi kekuasaan pelaku. Pesan penulis sangat kuat di sini. Pelaku manipulasi biasanya hanya berani pada korban yang terisolasi. Begitu ada saksi dan dukungan, kekuatan mereka runtuh. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari sekedar menceritakan kebenaran kepada satu orang yang tepat.
Melihat orang tuanya berjalan menyeberangi lokasi syuting untuk menjemputnya, Aureli merasa seperti gadis biasa lagi, seorang anak yang akhirnya pulang. Bobby mungkin masih mencoba menyerang lewat email atau media sosial, tapi ia sudah kehilangan kunci penjaranya. Namun perjuangan belum benar-benar usai, karena memori masa lalu masih meninggalkan senar-senar yang harus diputuskan. Memahami perjalanan di bab-bab ini seperti melihat seseorang yang terjebak di dalam sebuah rumah yang ia kira dikunci dari luar. Ternyata kuncinya ada di tangannya sendiri, berupa kebenaran. Begitu ia berani memutar kunci itu, ia sadar bahwa monster yang menjaganya hanyalah bayangan yang ketakutan pada cahaya. Akhirnya, kita sampai di ujung jalan. Menulis buku ini awalnya adalah cara Aureli untuk memungut kepingan-kepingan dirinya yang hancur, sebuah usaha sunyi untuk memahami kekacauan yang pernah ia lalui. Ia pikir rahasia ini akan ia simpan selamanya dalam bahasa Inggris, terkunci rapat dalam catatan harian. Tapi seperti kata Tyler, suaminya, mungkin cerita ini bukan lagi milik Aureli saja. Mungkin ada Aureli lain di luar sana yang sedang mencari jalan pulang. Dalam bab terakhir ini, kita melihat transformasi luar biasa dari seorang penyimbas menjadi pemberi harapan. Aureli akhirnya memberanikan diri menerjemahkan buku ini ke bahasa Indonesia hanya dalam 3 hari tanpa tidur, karena ia tahu ketakutannya tidak boleh mengalahkan niatnya untuk membantu. Makna penting di sini adalah keberanian untuk bersuara. Penulis menekankan bahwa karma itu nyata. Bobby yang dulu tampak begitu berkuasa, kini hanyalah bayangan yang berisik di media sosial, terjebak dalam kebohongannya sendiri, sementara Aureli sudah melangkah jauh ke depan. Tapi bagian paling menyentuh dari seluruh isi buku ini adalah surat Aureli untuk dirinya yang lebih muda. Sebuah pesan yang mengatakan, "Hai gadis kecil, ini bukan salahmu. Kamu tidak rusak karena pernah terluka. Kamu tidak lemah karena pernah bertahan." Ini adalah penegasan bahwa penyembuhan sejati dimulai ketika kita berhenti menyalahkan diri sendiri atas apa yang kita lakukan demi bertahan hidup. Di dunia sekarang, kita sering melihat orang-orang pamer kebahagiaan di media sosial, persis seperti yang dulu Aureli lakukan untuk menutupi lebamnya. Relevansi kisah ini sangat kuat. Jangan pernah tertipu oleh permukaan. Banyak orang yang terjebak dalam hubungan toksik merasa malu untuk bercerita karena takut dianggap bodoh atau lemah. Padahal pesan penulis di sini adalah berbicara adalah obat. Begitu Aureli berbicara, ia mendapatkan ribuan pesan dari orang-orang yang merasa terlihat dan tidak lagi sendirian. Inilah kekuatan dari sebuah kejujuran. Ia bisa memutus rantai manipulasi tidak hanya untuk satu orang saja, tapi untuk ribuan orang lainnya. Aureli berhasil. Ia sudah bebas. Ia sudah utuh. Dan jika hari ini kamu merasa masih berada di tengah badai, ingatlah kata-katanya. Kamu akan tertawa lagi, kamu akan bernafas lagi, dan suatu hari, kamu akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa gadis kecil yang dulu menangis diam-diam adalah pahlawan yang telah menyelamatkanmu. Untukmu yang mendengarkan, ingatlah, kamu tidak rusak karena pernah terluka. Kamu tidak lemah karena pernah bertahan. Kamu berhasil, kamu bebas. Akhirnya, kita sampai di ujung jalan. Menulis buku ini awalnya adalah cara Aureli untuk memungut kepingan-kepingan dirinya yang hancur, sebuah usaha sunyi untuk memahami kekacauan yang pernah ia lalui. Ia pikir rahasia ini akan ia simpan selamanya dalam bahasa Inggris, terkunci rapat dalam catatan harian. Tapi seperti kata Tyler, suaminya, mungkin cerita ini bukan lagi milik Aureli saja. Mungkin ada Aureli lain di luar sana yang sedang mencari jalan pulang. Dalam bab terakhir ini, kita melihat transformasi luar biasa dari seorang penyimbas menjadi pemberi harapan. Aureli akhirnya memberanikan diri menerjemahkan buku ini ke bahasa Indonesia hanya dalam 3 hari tanpa tidur, karena ia tahu ketakutannya tidak boleh mengalahkan niatnya untuk membantu. Makna penting di sini adalah keberanian untuk bersuara. Penulis menekankan bahwa karma itu nyata. Bobby yang dulu tampak begitu berkuasa, kini hanyalah bayangan yang berisik di media sosial, terjebak dalam kebohongannya sendiri, sementara Aureli sudah melangkah jauh ke depan. Tapi bagian paling menyentuh dari seluruh isi buku ini adalah surat Aureli untuk dirinya yang lebih muda. Sebuah pesan yang mengatakan, "Hai gadis kecil, ini bukan salahmu. Kamu tidak rusak karena pernah terluka."